9, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bung Hatta. Kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dosen pembimbing Dr. Sukmaneti, MSI. Di sini saya akan membacakan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Penggunaan Media Gambar untuk Meningkatkan Minat Pembaca Pemula Anak Usia 6-8 tahun. Latar belakang. Bidang pengembangan kemampuan dasar merupakan kegiatan yang dipersiapkan guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pengembangan berbahasa yang bertujuan agar anak mampu mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana secara tepat. Mampu berkomunikasi secara efektif dan lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca. Salah satu aspek perkembangan anak usia 6-8 tahun yaitu aspek perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa mencakup kemampuan membaca, menulis, menyimak, mendengar, berbicara, dan berkomunikasi. Di era global saat ini, banyak informasi yang disampaikan dengan melalui media-media elektronik maupun media cetak yang dapat diakses dimanapun serta kapanpun oleh setiap orang. Kemampuan membaca merupakan kemampuan dasar yang penting yang harus dimiliki oleh setiap individu. Media gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual ke dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan ataupun pikiran yang bentuknya bermacam-macam seperti lukisan, potret, slide, film, strip, dan opaque proyektor. Salah satu metode yang dilakukan penulis dalam mengupayakan peningkatan kemampuan membaca permulaan yaitu dengan menggunakan media gambar. Media merupakan sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Tujuan dari media adalah untuk menarik perhatian siswa terhadap materi pelajaran yang disampaikan. Pembatasan masalah. Mengingat kurang lingkup permasalahan kurangnya minat membaca, maka perlu diberikan batasan masalah agar penelitian ini menjadi fokus dan terarah. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya minat anak untuk membaca di usia 6-8 tahun. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu permasalahan pada minat membaca permulaan anak usia 6-8 tahun. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan terdapat masalah, yakni apakah media gambar dapat meningkatkan minat membaca permulaan anak usia 6-8 tahun. Tujuan penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Selain itu juga, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media gambar terhadap peningkatan minat baca permulaan anak usia 6-8 tahun. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan minat membaca permulaan pada anak usia 6-8 tahun melalui media gambar. Manfaat penelitian. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada dunia pendidikan bahwa media buku gambar memiliki pengaruh terhadap minat membaca permulaan pada anak usia 6-8 tahun. Secara praktis, penelitian ini dapat dirasakan oleh siswa, guru, dan institusi sekolah dimanapun guru dan siswa berinteraksi dalam keseluruhan proses pembelajaran. Bab 2. Landasan teori. A. Tinjauan tentang media gambar. 1. Pengertian dan fungsi media gambar. 2. Manfaat media gambar.
3. Kelebihan media gambar belajar menggunakan media gambar. B. Tinjauan tentang minat membaca pemula. 1. Pengertian minat. 2. Jenis-jenis minat. 3. Ciri-ciri minat anak. 4. Unsur-unsur yang mempengaruhi minat. 5. Cara menumbuhkan minat baca anak. 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca. 7. Pengaruh minat membaca terhadap anak. 8. Pengertian membaca permulaan. 9. Tahap perkembangan kemampuan membaca. 10. Manfaat dan tujuan membaca. Penelitian relevan. Begitu pula dengan pembahasan tentang penggunaan media gambar dalam pembelajaran membaca. Dalam hal ini, penulis bukanlah orang pertama yang melakukan penelitian tentang peranan media gambar dalam pembelajaran membaca. Sebab telah ada penelitian sebelumnya yang bisa penulis jadikan referensi untuk menyempurnakan atau sekedar melengkapi. Kerangka berpikir. Membaca adalah hal yang penting di mana dengan membaca kita mendapatkan suatu informasi dan pengetahuan untuk menambah wawasan. Terutama anak usia 6-8 tahun di mana membaca adalah suatu yang penting untuk menambah kosakata agar meningkatkan perkembangan bahasa anak. Membaca juga tidak hanya dengan membaca suatu kata-kata yang menjadi sebuah kalimat, tetapi membaca juga dapat dengan suatu gambar. Dengan gambar, siswa dapat menerima pesan dari apa yang telah ia baca dan pahami isi bacaan tersebut. Serta gambar memusatkan anak pada pembelajaran yang guru berikan hingga anak mudah memahami isi gambar dan menambah pembendaharaan kata pada. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan cara 1. Merencanakan, 2. Melaksanakan, dan 3. Merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif. Karakteristik PTK, pelaksanaannya terfokus, peneliti dan pendidik sama-sama terlibat. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SD Negeri 171 Strip 1 Ladang Pris, alamat Jalan Bahar, kilometer 50 Ladang Pris, Kecamatan Bajubang, Provinsi Jambi. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah anak SD Negeri Ladang Pris yang berjumlah 15 anak, terdiri dari 7 anak laki-laki dan 8 anak perempuan yang digabungkan tanpa membedakan jenis kelamin peserta didik. Nah, itu dia isi dari proposal penelitian saya. Tujuan saya mengambil judul ini karena saya melihat banyaknya anak-anak yang belum bisa membaca meskipun usianya sudah lebih dari 8 tahun. Untuk itu, peran orang tua dan guru sangat penting dalam hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi potensi perkembangan anak di umur selanjutnya. Dan kurangnya literasi membaca pada masyarakat Indonesia yang menyebabkan kurang fokus terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.